Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan mulai pembelajaran materi berikutnya terkait mata pelajaran kimia farmasi. Oke, anak-anakku bisa mempersiapkan kembali buku tulis maupun pulpennya untuk mencatat hal-hal penting yang telah kita bahas nantinya. Kita akan mulai ya. Di dalam kimia farmasi materi selanjutnya kemarin kita sudah bahas terkait masalah menjelaskan alat-alat laboratorium dan penggunaannya. Sekarang kita menjelaskan terkait analisa kualitatif bahan baku senyawa anorganik. Nah, sebelum bicara kesenyawaan organik, mungkin kalian sebetulnya sudah pernah dibahas waktu di kelas 10 terkait senyawa organik dan anorganik. Tapi alangkah baiknya sebelum kita membahas tentang senyawa anorganik, kita bahas dulu terkait masalah senyawa organik dulu ya. Oke, kita mulai. Analisa kualitatif bahan baku senyawa anorganik. Kita bahas dulu terkait masalah apa itu organik. Berarti ketika anorganik dan organik pasti lawan kata. Kimia organik adalah percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi kimia, dan sintesis senyawa organik. Paham ya? Kemudian di senyawa organik itu dibangun oleh dua, yaitu senyawa karbon dan juga hidrogen. Adapun unsur-unsur yang terkandung biasanya di dalam meliputi adanya nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Jadi bisa kalian pahami ya dengan hal ini. Kita lanjut. Secara sejarah, kimia organik itu tahun 1850 adalah kimia dari senyawa yang datang dari benda hidup atau makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Muncullah istilah organik. Tapi pada tahun 1900 ahli kimia mensintesa senyawa kimia baru di lab yang tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup. Berarti kan pertanyaannya gini, apakah senyawa organik itu selalu berasal dari makhluk hidup? Nah, itulah disebut dengan kimia karbon. Apakah kimia organik? Kalau kimia organik itu adalah ilmu yang mempelajari senyawa-senyawa hidrokarbon dan derivatnya. Itu yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi dengan senyawa organik itu dari apa saja sih? Yang pertama ada dari materi tanaman atau hewan, ada juga dari makanan, ada juga dari bahan-bahan farmasi atau kosmetika. Kemudian ada juga dari bahan plastik, komponen minyak bumi, dan juga pakaian. Itu senyawa organik, bukan berarti senyawa dari sintesa. Nah, ini bentuk contoh-contohnya senyawa organik. Bisa kalian lihat, ada juga aspirin, ya. Ini salah satu tablet hasil produk farmasi yang memang berdasarkan dari senyawa organik. Ada juga kemasan-kemasan dari plastik. Belum hasil ekstrak oil ya, bahan bakar. Klasifikasi senyawa organik adanya disfungsi dibagi 3 kelompok. Yang pertama hidrokarbon, yang kedua senyawa yang mengandung oksigen, dan yang ketiga senyawa yang mengandung nitrogen. Oke, nah, kita bahas terkait masalah hidrokarbon. Contoh-contohnya sudah pernah kalian dapatkan di kelas 10 ya. Ada alkana, ada sikloalkana, ada juga alkena dan lain sebagainya sampai dengan senyawa aromatis. Nah, di sini ada senyawa yang mengandung oksigen. Apa sih contoh dari senyawa yang mengandung oksigen? Coba. Oke, betul. Adanya alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat maupun turunannya. Nah, ini senyawa yang mengandung oksigen. Contohnya sesuai dengan
Di sini adalah C2H5COOH. Atau senyawa apa? Ayo, itu alkohol. Oke, kita lanjut lagi. Untuk senyawa yang mengandung asam karboksilat maupun turunannya. Ada asam karboksilat, klorida asam, ada ester, ada amida. Ini contohnya. Oke ya. Materi ini sebetulnya di kelas 10 sudah kalian dapatkan. Ini hanya sebagai mengingat terkait senyawa organik. Ada senyawa yang mengandung nitrogen. Contohnya ada amina, ada amida, nitril, dan bentuk strukturnya seperti ini. Ada ikatan N di dalamnya. Oke, cukup di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan senyawa anorganik dari analisa kualitatif. Ini hanya sebagai pendahuluan ya, biar kalian bisa mengambil lagi materi yang pernah kalian dapatkan di kelas 10. Terima kasih, sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.